Pengertian ilmu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan terdiri dari gabungan dua kata yang memiliki makna yang berbeda, yaitu ilmu dan pengetahuan. Segala sesuatu yang kita ketahui itu merupakan definisi dari pengetahuan. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan tertentu suatu bidang yang secara sistematik disusun berdasarkan metode tertentu. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum pengetahuan berdasarkan teori yang telah disepakati dan diuji secara sistematik menggunakan seperangkat metode yang diakui oleh bidang ilmu tertentu. Sejak dulu, ilmu pengetahuan memiliki peranan penting dalam aktivitas berpikir manusia. Peranan Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, timbul gejala yaitu dehumanisasi atau penurunan derajat manusia. Hal tersebut dikarenakan oleh hasil produksi yang diproduksi oleh manusia, baik berupa teori maupun materi, itu hasilnya lebih bernilai ketimbang penggagasnya. Oleh karena itu, peran Pancasila perlu ditingkatkan agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang semakin menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut, yakni 1. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dan cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan refleksi dan renungan yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. 3. Pengembangan iptek didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan itu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang ada di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia itu harus menyertakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai faktor internal. Kemudian yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila itu berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek yang ada di Indonesia. Artinya, ia mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir, kemudian cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek itu harus berakar dari kebudayaan dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia dan mengakibatkan partisipasi masyarakat luas. Beberapa alasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, baik beralih ke percepatan pembangunan daerah terpencil dan maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara
minyak bumi, biji besi, emas, dan lainnya yang berada di Kalimantan, Sumatera, Papua dengan menggunakan teknologi canggih dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dan memicu terjadinya bencana. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Ketiga, nilai kearifan lokal atau ciri khas yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti sikap gotong royong yang digantikan dengan sifat individualisme, sikap bersahaja yang digantikan dengan hidup bermewah-mewahan serta konsumerisme, sikap solidaritas sosial yang digantikan dengan sikap semangat individualisme, serta sistem musyawarah dan mufakat yang digantikan dengan sistem voting. Hubungan antara Pancasila dan perkembangan ilmu pengetahuan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurut Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004, Indonesia terdiri dari 17.504 pulau. 7.870 diantaranya sudah memiliki nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Perbandingan luas daratan dan luas lautan Indonesia adalah 2:3. Letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dihimpit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Putri Kinasi. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, langsung saja. Negara kita dilintasi oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia sangat kaya akan flora dan faunanya. Indonesia sendiri memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies mamalia dunia dan 16% spesies binatang reptil dan amfibi, serta 1.519 spesies burung dan 25% dari spesies ikan dunia. Sebagian di antaranya adalah endemik atau hanya dapat ditemui di daerah tersebut. Selain memiliki kekayaan alam yang menakjubkan, Indonesia juga sangat kaya akan suku bangsa, budaya, agama, bahasa, ras, dan etnis golongan. Sebagai akibat dari keanekaragaman tersebut, Indonesia sangat berpotensi akan kerawanan, dan hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik sosial. Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan dapat menimbulkan konflik etnis kultural. Arus globalisasi yang mengandung berbagai nilai dan budaya dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga masyarakat yang menyebabkan konflik tata nilai. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multidimensional, yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana pendukung di dalam pengamanan bentuk ancaman yang bersifat multidimensional yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi, sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan
segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.